Kalau kita mau membuat terjadinya proses impeachment ini, maka yang harus dilakukan adalah menghidupkan oposisi. Impeachment ini akan gagal karena betul-betul tergantung pola relasi hubungan Prabowo dengan Jokowi. Misalnya ketika Jokowi ditanya soal impeachment Gibran, jawabannya itu kan ya kan dipilih satu paket. Itu secara hukum tata negara kan jawaban tolol sebenarnya. Kita tahu itu. Saya tidak yakin juga Pak Jokowi tidak paham pasal 7 Undang-Undang Dasar. Impeachment itu bisa ke wakil presiden maupun bisa ke presiden. Tidak ada proses satu paket. Tapi saya membahasakan bahwa bahasa Pak Jokowi itu sebenarnya adalah colekan. Bahwa Anda kalau mau mengimpeach Gibran, jangan lupa Gibran ini dan saya itu termasuk yang ikut membantu memenangkan Prabowo. Itu bahasa bersayapnya Jokowi untuk mengatakan bahwa Prabowo juga dalam tanda kutip ya terlibat dalam proses menaikkan Gibran. Saya kira eh, apa upaya impeachment yang dilakukan bukan barang ide baru sebenarnya ya. Ide itu sudah berulang kali kita sampaikan, termasuk sudah jadi tidak ada yang baru sebenarnya dari ide, teman-teman, purnawirawan itu. Karena sebenarnya ide itu udah disampaikan. Kan sesaat setelah Prabowo terpilih dengan Gibran di bulan Februari, sampai menjelang pelantikan, kan geliat untuk dorong ke arah itu sudah dilakukan. Khususnya kepada Pak Jokowi ya. Termasuk untuk menggugat cara Jokowi memenangkan Gibran tentu saja. Ada banyak sekali sebenarnya kesempatan itu sudah disampaikan kepada PDIP. Bahkan kalau teman-teman masih ingat, sempat ada upaya untuk mendorong itu yang dimotori oleh siapa nih yang dari PDIP yang sekarang jadi bupati di Sumatera Utara gitu. Saya kira Masinton, persis. Masinton sempat menyuarakannya dan banyak sebenarnya. Nah, tapi kan tidak pernah terjadi. Nah, itu yang saya ingin bilang bahwa satu yang harus kita ingat, kenapa proses impeachment ini tidak pernah terjadi atau jangan pernah diharapkan, karena tidak tumbuh yang namanya konsep oposisi dalam sistem pemerintahan sekarang. Kan kalau kita belajar dari semua pemerintahan ya, mulai dari zaman Soekarno, Soeharto sampai belakangan, mereka melakukan pola yang sama. Yaitu cara untuk mempermudah otoritarianismenya adalah dengan membunuh yang namanya oposisi. Soekarno melakukannya dengan membubarkan partai-partai, Masumi dan lain-lain sebagainya. Soeharto melakukannya ya dengan melakukan fusi partai misalnya. SBY melakukannya dengan membuat sekretariat gabungan. Begitu juga Jokowi melakukannya dengan memeluk partai sampai 80-an persen. Dan saya kira Pak Prabowo melanjutkan itu dengan membentuk koalisi yang saya kira 100% sekarang. Tidak ada oposisi sebenarnya kalau kita mau bicara sekarang ya. Karena kalaupun ada paling PDI terhadap Gibran gitu, dan itu pun tidak nyata adanya, karena kita tahu bahwa di PDIP sendiri ada faksi-faksi. Saya kira Mbak Wiwi pasti tahu persis tuh faksinya siapa, Mbak Wiwi pasti tahu persis. Artinya begini, kalau kita mau membuat terjadinya proses impeachment ini, maka yang harus dilakukan adalah menghidupkan oposisi. Bagaimanapun caranya. Nah, selama oposisi ini tidak hidup, jangan bayangkan bisa terjadi persis yang disampaikan oleh Mbak Wiwi maupun Bu Husnul tadi. Proses politik itu akan mendahului proses hukum. Tapi selama ada oposisi, maka proses hukumnya mungkin bisa naik. Maka tugas yang paling pertama adalah bagaimanapun caranya menghidupkan oposisi. Mungkin ini pembicaraan yang menarik Mbak Wiwi, Mbak Bibip maupun Bu Husnul ya.
bagaimana menghidupkan oposisi, karena memang menjadi oposisi di Indonesia itu kayak lillahi ta'ala gitu. Dia tidak mendapatkan apa, tidak mendapatkan insentif elektoral maupun insentif finansial apapun. Menjadi oposisi itu kan kalau di oposisi masyarakat sipil dia akan, mudah dihajar, mudah akan ditersangkakan, mudah akan dikejar, mudah akan hajar di media sosial, di-doxing kalau, oposisi dalam bentuk non formal. Oposisi formal apalagi Mudah sekali untuk diancam dengan, kasus hukum, ya kan. Saya kira, hampir semua partai-partai menderita itu dari zaman Pak Jokowi kan. Makanya mirip dengan model yang dilakukan Fujimori misalnya di Peru. Nah, itu sebabnya saya kira yang harus kita buat sekarang, bagaimana melahirkan oposisi ini, baik oposisi formal maupun informal. Oposisi formal saya kira sudah ada. Nah, tinggal bagaimana dikuatkan dan bagaimana diproteksi dari kemungkinan, dihajar secara hukum. Plus pada saat yang sama, mungkin kita harus pikirkan bagaimana bisa memberikan semacam insentif terhadap oposisi. Supaya saya misalnya begini, saya sekarang campaign, Mbak Bibip, Bu Husnul maupun Mbak, Wiwi. Saya sekarang campaign, saya bilang siapa yang mau oposisi terhadap Prabowo Gibran, itu akan saya pilih di 2029. Bagi saya begitu. Dan bagi saya itu adalah, cara untuk memberikan tawaran insentif. Mungkin insentif elektoral kepada, oposisi. Karena menurut saya demokrasi bekerjanya dengan begitu. Tapi selama, oposisi tidak jalan menurut saya itu akan mandek gitu ya. Satu itu. Yang kedua, kenapa kasus ini akan cenderung gagal, menurut saya ya, kenapa akan cenderung, proses impeachment ini akan gagal, karena betul-betul tergantung pola relasi hubungan Prabowo dengan Jokowi, menurut saya. Misalnya ketika Jokowi ditanya soal impeachment Gibran, jawabannya itu kan, ya kan dipilih satu paket. Itu secara hukum tata negara kan jawaban tolol sebenarnya, kita tahu itu. Tahu persis, saya tidak yakin juga Pak Jokowi tidak paham pasal 7 Undang-Undang Dasar, 7A, 7B, ini saya yakin dia paham. Ya, bagaimana proses impeachment itu sebenarnya ada dan terpisah, bisa impeachment itu bisa ke wakil presiden maupun bisa ke presiden, tidak ada proses satu paket. Tapi saya membahasakan bahwa bahasa Pak Jokowi itu sebenarnya adalah colekan. Bahwa Anda kalau mau meng-impeach Gibran, jangan lupa Gibran ini dan saya itu termasuk yang ikut membantu memenangkan Prabowo. Jadi sebenarnya itu yang terjadi. Makanya orang banyak tanya ke saya, Pak Jokowi tidak paham tata negara. Saya bilang bukan. Itu bahasa bersayapnya Jokowi untuk mengatakan bahwa Prabowo juga dalam tanda kutip ya terlibat dalam proses, menaikkan Gibran. Paling tidak sekurang-kurangnya adalah Prabowo menjadi, BO-nya, beneficiary of ownership-nya. Jadi yang mendapatkan keuntungan itu adalah Prabowo. Nah, makanya saya kira, tergantung betul nih, ya, betulkah Gibran bisa di-impeach tergantung relasi antara Prabowo dan Jokowi. Selama Prabowo, Jokowi masih kuat di dalam imajinasi maupun cara berpikirnya Prabowo, menurut saya tidak akan mungkin terjadi. Jangan pernah bayangkan proses Filipina itu akan terjadi. Ya, bagaimana proses impeachment, terhadap, wakil presiden. Nah, itu yang kedua. Jadi, banyak hal menurut saya belakangan ini tergantung pola relasi antara Jokowi Prabowo. Termasuk misalnya bagaimana kita membayangkan terjadi reformasi di tubuh Polri.
Ya tergantung menurut saya bagaimana relasi antara Prabowo, dengan Jokowi dengan segala, catatannya. Nah yang ketiga, kenapa ini mungkin berhasil atau tidak, tergantung kita membaca usulan para purnawirawan ini. Betulkah usulan purnawirawan ini berada penuh di tengah atau sebenarnya bagian dari proksi politik tersendiri? Ya, banyak yang menganalisisnya saya kira belakangan untuk mengatakan apakah ini ada relasinya dengan partai tertentu yang mau mengambil keuntungan misalnya kalau Gibran dijatuhkan dan lain-lain sebagainya. Nah, selama 3 hal ini tidak clear dan tidak terjawab dengan baik, saya kira menurut saya, proses impeachment ini tidak akan, tidak akan berjalan. Jadi selamanya akan menjadi, ya obrolan seperti ini saja. Obrolan analisis, obrolan kemungkinan, tapi tidak akan mungkin terjadi. Maka menurut saya yang harus dilakukan, jangan berhenti di obrolan, tapi mari kemudian menciptakan semacam semacam, prasyarat yang memungkinkan untuk itu. Kalau memang sasarannya mau melakukan, impeachment. Prasyarat yang memungkinkan tentu saja adalah sekurang-kurangnya ya, mungkin ada banyak faktor di luar itu, tapi sekurang-kurangnya 3 hal ini menurut saya harus dikelola atau dinaikkan, baru kemudian, proses impeachment itu, bisa terjadi. Kalau tidak, selamanya pembicaraan kita akan mengatakan ini bukan negara hukum, hukum itu percuma. Karena menurut saya MK pun akan bergeser kalau proses politiknya bergeser. Saya kasih contoh sederhana misalnya, MK tiba-tiba bergeser di presidensial threshold. Apa iya sih butuh 34 kali permohonan baru MK sadar bahwa presidensial threshold itu berbahaya? Enggak. Menurut saya bukan MK yang bergeser, tapi sebenarnya karena pendulum politiknya sudah bergeser. Dan itu yang membuat MK juga bergeser. Nah, kalau prasyaratnya ini bisa kita ciptakan, jalan mulus ke arah proses impeachment-nya terjadi. Nah, tapi satu yang harus kita bayangkan, apakah kalau impeachment terhadap Wapres ini terjadi, apakah persoalan kita selesai atau enggak? Dugaan saya enggak. Dugaan saya tetap saja, banyak sekali yang kita hadapi, militerisme tetap saja, dui fungsi tetap ya, proses pembuatan undang-undang secara keliru tetap saja berlanjut karena cara berpikirnya Pak Prabowo memang begitu. Undang-undang selama sudah melibatkan anggota DPR sudah dianggap prosesnya partisipasi, gitu. Memang nggak akan ada upaya perubahan. Itu sebabnya bayangan saya menghukum Gibran mungkin menyelesaikan sedikit masalah, tapi tidak menyelesaikan masalah pemerintahan secara keseluruhan. Makanya, yang harus kita pikirkan adalah menghidupkan yang saya bilang tadi, oposisi supaya jalannya 5 tahun ini tetap bisa dikontrol dengan baik, termasuk kalau mau menggunakan oposisi itu untuk menjatuhkan, wakil presiden. Walaupun lagi-lagi saya bilang, apakah semua persoalan terjawab? Enggak juga. Tadi persoalan yang disampaikan oleh Mbak Wiwi, disampaikan Mbak, Husnul, kemudian disampaikan oleh Mbak Bibip, enggak semua juga terjawab menurut saya dengan menjatuhkan, Gibran. Soal pendidikan tidak terjawab, soal militerisme tidak terjawab, soal legislasi tidak terjawab, soal hukum yang tetap bisa dipakai untuk, menekan, ya kan, enggak terjawab. Saya kira itu.